Gara-gara Elia ini jadi panas kemana-mana. Kalau saya tinggalin bang. Kayak kemarin Kodondi, saya kan simak tuh pas diskusi sama pendeta Ditan. Waduh, gimana itu kacau gitu, jawabannya semuanya hancur. Lah iya kan, ya begini biar penonton aja yang menilai bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kodondi, ada nih video seperti ini, boleh nggak kita kasih tanggapan? Dan Islam. Orang Muslim di seluruh dunia, bacaan kita sebanyak. Tapi tidak sampai kepada Yesus. Itu mau tuh. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu begini, Mau Kodondi dulu atau saya dulu kasih tanggapan? Kalau Richard dulu aja. Dokter Richard dulu. Nanti baru saya tanggapan. Bagi saya belajar di SD, dari SD Kodondi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan agama satu dan agama yang lain sebenarnya ya. Jadi yang kedua, bagi saya apapun kita belajar agama, itu yang paling penting adalah ketika kita belajar agama itu kita mendapatkan kebaikan. Karena fungsinya kita belajar agama itu adalah mendapat kebaikan. Jadi ketika kita belajar agama tapi kita mendapatkan ketamakan, keserakahan, rasa ingin benar sendiri, rasa ingin menyerang orang lain, gitu ya. Menurut saya cara belajar kita yang kurang. Baik, jadi gini, ini persis sama dengan pembicaraan kita tadi waktu pertama ketemu ya. Jadi saya yang bergabung di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kitab, bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya kan nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Iya, maksudnya gini. Ketika sekali lagi ya, ilmu keagamaan saya kan nggak tinggi ya. Ketika saya membawa kitab saya, ketika Kodondi bawa kitab siapa kayak gitu punya, ya nggak mungkin lah salah satu pasti akan mengalah. Semua pasti kan percaya ke keyakinan masing-masing. Makanya ada yang ngomong agamaku, agamamu, agamamu. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Tidak perlu kita debatkan bersama. Betul. Tapi gini ya, Dr. Richard ini mohon maaf, saya nggak tahu Dr. Richard ini tahu apa enggak. Mungkin kalau kita di lingkungan yang seperti ini mungkin kita tidak terlalu melihat. Tetapi ini mohon maaf, masih ada terjadi teman-teman dari kalangan kekristenan itu yang istilahnya melakukan upaya pemurtadan kepada umat yang sudah beragama. Itu masih ada. Diakuin tidak diakuin, itu masih ada. Karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi karena mungkin ada upaya-upaya seperti itu, teman-teman yang muslim jadi berusaha melakukan pembendengan akidah terhadap umat muslim. Karena melakukan pembendengan, nanti juga yang Kristen ada apologetnya juga melakukan hal yang sama seperti kata begitu. Karena ada pembelaan gitu mas. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Yuk kita ketemu face to face. Yuk apa yang kita mau perdebatkan. Tapi yang paling penting buat kita antara Islam dan Kristen ya, mohon maaf ya Dr. Richard ya. Di dalam Islam dan Kristen yang harus kita cari pertama kali itu bukan perbedaannya, persamaannya dulu. Persamaannya dulu. Dari persamaan itu nanti kalau ada perbedaan baru kita diskusikan. Kalau sudah tidak ketemu, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Percaya masing-masing. Dan saling menghargai, saling menghormati. Saya setuju juga kata Kodondi tadi, yang lebih tepat itu adalah sebenarnya mempromosikan masing-masing. Bukan kayak, ya mempromosikan masing-masing itu ya, kita, ini loh ajaranku, ini ajaran yang ini ajaran yang ini, bukan ini ajaran yang salah. Sampai di situ aja cukup. Sudah jadi panas kemana-mana. Ini yang sebenarnya saya juga... Gara-gara Elia ini jadi panas kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Kembali lagi bersama saya dengan Andre, juga dengan Ngaji Cerdas di sini. Mana Ngaji Cerdas? Ya ini channel yang Ngaji Cerdas juga ini. Oh, gitu. Kita berkunjung lagi di tempatnya Koh Donditan, ya kan, yang sekarang ini sedang lagi viral, ya. Viralnya ini, tapi benar ini viralnya ini tentang perihal kontennya atau podcastnya dengan Dr. Richard Lee, dan juga adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi dengan apa namanya perihal video video dengan Dr. Richard Lee gitu. Apa kabar Kodonditan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi gua udah assalamualaikum. Penonton, gua iya. belum. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, gua di protes mulu udah tadi guanya. Gua begini, oke. Kita langsung aja ya, ini karena sekarang udah malamnya, saya harus ada meeting sama yang lainnya. Sama siapa? Nggak tahu sama siapa. Sama Sinchan aja. Sama Sinchan, ya kan? Sama Sinchan. Ini prosedur loh dia. Prosedur. Oke. Nggak gini loh kok. Ini mungkin karena ini perihalnya itu adalah masing-masing teman-teman gue juga gitu loh. Jadi video mengenai adanya pernyataan lu tentang apa sih namanya, tentang videonya Bang Zuma. Oh, yang waktu sama Dr. Richard. Iya, sama Dr. Richard. Dan di situ kan kalimatnya mungkin banyak teman-teman Muslim itu yang tidak mendengar atau tidak memahami apa maksud dari Kodondi gitu loh. Kira-kira Kodondi ini bisa ngejelasin perihal ini nggak gitu, tentang video itu? Lumayan kan banyak teman-teman Muslim yang berpikir bahwa ini kenapa sih Dondi, ini ada apa nih dengan Zuma nih, ya kan, kok kayak nyerang begitu sih, kok nuduh-nuduh gini gitu. Gua nyerang Zuma. Berkesan karena ini adalah pernyataannya Kodondi kan, bahwa mengatakan bahwa ini nggak martabak nih gitu. Tuh ada martabak. Iya. Lempar. Tidak bermartabat dengan debat seperti ini, seperti itu. Oh. Gitu. Ya. Dan sebelum dijawab, kita juga sudah mengklarifikasi, menghubungi dengan Bang Zuma gitu. Cuman kan saya juga datang ke sini untuk supaya teman-teman Muslim semuanya tahu terjadinya kayak gimana sih, dan sekarang perihalnya kayak gimana gitu loh. Monggo. Kan kapan sih, kemarin ya? Tadi. Sama Dr. Richard Lee kan. Oh kemarin, ya. iya. Kan tahu-tahu kan setelah podcast selesai, Dr. Richard Lee kan deketin gua. Iya. Kok gua mau bikin video pendek gitu. Iya. Nah, tahu-tahu kan dia nyuruh timnya untuk nunjukin sebuah video gitu kan. Terus handphonenya kan diserahin ke siapa? Dr. Richard Lee kan ditunjukin ke gua kan. Gua ngeliat loh, kok video debat-debat yang biasa lah, yang kayak di TikTok gitu lah ya. Terus kan dia nanya, gimana kok menurut Kodondi? Itu suaranya Bang Zuma. Bang Zuma. Gua tahu orang di handphonenya juga kelihatan kok ada Zuma. Terus dia nanya tanggapan gue tentang perdebatan yang di online seperti itu tuh apa tanggapannya. Terus kan dia duluan yang gue kasih kesempatan untuk kasih tanggapan kan. Ya dia kan bilang bahwa beragama nggak boleh seperti itu gitulah. Terus kan baru giliran gue ngasih tanggapan, ya gue kan jelasin kan dari sisi, karena gue ikutnya Geraha Mualaf YPM Pembina Mualafat Tauhid. Kan kita udah tahu, kita sudah menunjukkan juga kepada para pemirsa kan, bahwa jalur perang pemikiran kita tuh begini loh, lewat debat tatap muka dengan pendeta, ada penonton, disiarin live di YouTube, gitu kan. Kalau misalnya berdebat, ya seperti itu. Kalau nggak berdebat, ya kita kasih kajian gitu. Betul. Terus kita maunya debat yang bermartabat tuh yang seperti itu gitu. Begitu saya dikasih lihat debat-debat yang online seperti itu, ya saya bilang, saya kurang setuju dengan debat yang seperti itu, karena menurut saya debat yang seperti itu tuh kurang bermartabat, bukan semuanya yang nggak bermartabat gitu loh. Ya. Bisa bedain kan, maksud gua kan. Yang menurut gua kurang bermartabat itu adalah cara debatnya. Tetapi bukan berarti istilahnya gimana ya,
memang TikTok itu kan sebuah media yang ya sudah luas lah ya. Memang lebih luas malah kalau bisa dibilang kan, dan lebih cepat kan nyebarkan. Nah, tapi kalau kita lihat perdebatan-perdebatan seperti itu di TikTok, kan tadi misalnya nih, kita debatkan di TikTok kan cuman kayak foto lawan foto gitu. Iya. Satu itu ya. Kedua, yang diomongin kan cuman ya istilahnya satu hal yang hanya diperdebatkan seperti debat kusir gitu. Pendapat masing-masing. Tapi nggak seperti di kita, kalau kita debat tunjukin ini loh kitabnya, ini loh ayatnya, ini loh bunyinya seperti ini loh ada perubahan begini. Kalau offline ya? Jelasin gitu. Ya kalau offline Ya. ya. Dan itu juga menghindari dari penghujatan ya. Ya. Dan kalau debat offline, kan yang jelas ada moderatornya, ada panitianya, ada yang ngatur waktunya, timernya dikasih sama gitu. Adil nggak? Adil. Adil, kita juga bukannya mau menang sendiri. Kita kasih kesempatan yang sama kepada lawan debat bicara kita, waktu bicara yang sama dengan kita gitu. Jadi tidak ada kesan kita ingin menzolimi siapapun gitu. Tapi kalau di TikTok gimana? Ada nggak timernya? Betul. Mungkin baru gua kali yang kemarin baru sekali nyoba yang sama Satu Unggul kan? Iya, betul. Karena gua nggak biasa dengan ngomongannya overtalk gitu istilahnya. Iya. Jadi buat gua perdebatan seperti itu kurang bermartabat. Gitu. Iya, tapi maksudnya tuh Bukan Bang Zumanya yang nggak bermartabat. jadi di sini bukan bermaksud menyerang Bang Zuma gitu ya. Iya. Karena kan gini, banyak sekali ini komentar-komentar dari netizen itu mengatakan bahwa ini maksudnya apa ini Kodondi ini, ya kan? Kok ngomongin tentang apa namanya tidak bermartabat dan digoreng juga gitu loh sama pihak yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi banyak sekali foto-foto Bang Kodondi ini langsung disandingin dengan Bang Zuma, ya kan? Bagus dong. Iya, memang bagus kan gitu. Tapi sebelumnya itu maksud dari Kodondi ini kalau saya lihat itu bahwa ya ini kan yang sebenarnya yang tidak mau untuk berdebat secara offline itu kan dari pihak non muslim kebanyakan. Kita yang sering buat acara debat offline. Offline. Betul ya? Rata-rata yang mengadakan cara debat offline itu rata-rata dari kalangan muslim. Tujuannya itu untuk apa kalau offline? Tujuannya ya makanya dengan offline itu kan kita bisa membuat debat itu menjadi bermartabat. Bermartabat itu kan artinya apa? Tadi yang saya bilang, timernya sama, ada moderatornya, topiknya jelas, Keluarin data, ber-AC, makan enak, tidur terus enak. menghindar hujatan ya. Nah, bedanya kalau offline, berani nggak mereka menghujat depan muka kita? Betul. Itu. Jadi sebenarnya maksud tujuannya Kodondi ini itu begitu. Jadi bukan maksud menghujat, tapi sebenarnya kayak gini, untuk mengingatkan kepada non muslim gitu loh, yang tidak bermartabat itu, Kodondi ini tidak ada niatan untuk mendiskreditkan atau apa membicarakan tentang Bang Zuma, tapi terbukti memang kebanyakan mereka itu yang tidak mengikut tidak seperti umat Islam yang membuat acara-acara offline, ya kan, debatan offline segala macam. Nah, dan juga sebenarnya kita juga ada bukti bahwa kita sudah komunikasi dengan Bang Zuma ya. Tadi siang ya? Tadi siang. Dan kebetulan saya rekam. Tapi benar kan omongan gua kan? Bener. Maksudnya omongan gua gini, gua ngomong begitu, gua yakin Bang Zuma tidak merasa direndahkan. Iya. Gitu. Makanya nih. Terbukti kan? Iya, makanya boleh nggak dicantumin ini? Boleh, di ini aja. Bisa nggak dicantumin rekaman? Jadi kita bertiga dicantumin. Maksudnya ditayangin. Lu kira las cantum? Gue dikomentarin mulu. Pokoknya coba ditayangan ini ya. Bukan kontraktor, gua yang namanya cantum itu apa namanya, mata las itu cantum, ditempel itu cantum namanya. Coba. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Tunggu ya lagi sambil ini. Jadi ada istilahnya klarifikasi atau bukan ya? Dengan Bang Zuma ini kita telepon klarifikasi. Ya, tabayun dan kita pengen tahu ini loh Bang Zuma kira-kira gimana? Oh, nggak apa-apa ya. Jadi ini ada bukti-bukti bahwa memang kita bukan menyerang atau Kodondi bukan menyerang Bang Zuma. Ini ya. loh, gua kenal Bang Zuma udah dari kapan sih? Bang Zuma juga udah kenal gua. Iya. Dulu kan Bang Zuma juga bagian dari Kira Mualaf. Iya. Gitu. Nggak, udah tahu lah. Kebanyakan kan teman-teman netizen ini nggak tahu kan begitu. Jadi maksudnya tuh supaya tahu
tidak ada karena nih orang-orang yang non muslim nih yang tidak bertanggung jawab nih goreng-goreng nih karena udah nggak seneng sama. Itu mah cari ini aja, nggak ada kerjaan, biar Iya. rame gitu muslimnya. Cuman kan jadi opini publik akhirnya apa? Oh bener ya, oh bener gitu-gitu loh. Nah inilah kita mencoba untuk bertabayun gitu dan ini sebuah penjelasan dari langsung dengan Kodondi sendiri gitu. Tapi ini ada bukti sudah bisa? Belum. Nah, ya. Ada bukti saya berkomunikasi dengan Bang Zuma, dengan Kodondi. Intinya tidak ada yang namanya, sekali lagi saya katakan buat teman-teman muslim semuanya, tidak ada tujuannya Kodondi bukan gara-gara gue dekat sama Kodondi, enggak ya. Apa kalau memang salah gue akan bilang dia salah ya. Pokoknya kalau gue di mata dia gue salah tetap ya. Tapi kalau seandainya misalkan hal ini saya melihat dari pembicaraan itu saya saksinya kok. Bahkan itu saya yang rekam juga gitu loh. Nah, itu saksinya. Jadi pada saat kayak begitu itu nggak maksud, saya tahu Kodondi nggak maksud ke ini gitu loh. Emang orang-orang itu bisa pada beranggapan begitu tuh malah ngelihat video itu dari mana sih? Ngelihat video itu dari mana? Dan gua yang upload di TikTok. Iya, kan yang upload juga Kodondi. Masa ya Kodondi nggak tahu gitu loh. Aduh. Ya kan? Jadi disinilah jangan percaya sama pihak-pihak yang non muslim atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jangan percaya teman-teman muslim. Ya. Jangan kita mau dipecah belah ya dengan pemikiran-pemikiran mereka. Itu lihat tuh si Dondi itu, ya kan? Bahwa menghina, ya kan, atau coba mau menganggap bahwa Bang Zuma tidak bermartabat karena berdebat segala macam. Saya kasih gambaran ya. Bang Zuma sendiri mengatakan, "Ayo debat offline. Kita punya tim." Betul ya? Kita punya tim. Jadi Bang Zuma ini merespon orang-orang yang tidak bermartabat itu, yang tidak mau debat secara offline. Jadi Bang Zuma ini dan kawan-kawan ini merespon supaya mereka mau berdebat secara offline. Intinya seperti itu. Jadi kita punya kerjasama tim. Oh ya kalau mau debat, ayo silakan sama Kodondi bikin acara segala macam, begini segala macam. Gitu. Jadi gini juga, ini ada poin tambahan gini. Kan memang yang namanya media sosial itu kan ya ajang lah ya, arena ya. Jadi kan saya juga masuk media sosial kan, saya di YouTube aktifnya kan. Kalau misalnya saya nggak debat offline, saya akan kasih kajian. Tetapi juga kan media sosial yang lain ini kan, saya kan nggak bisa semuanya harus saya masukin lah. Tetap aja kita butuh teman-teman yang seperti Bang Zuma, Nandar, terus misalnya siapa yang lain yang memang terjun di medsos, yang istilahnya menghadapi mereka langsung. betul. Gitu ya. Tetapi apakah berarti kalau mereka di situ tuh nggak ada nilai pahalanya? Tetap ada. Buktinya kan banyak yang disadatin sama Bang Zuma kan? Iya. Online. Bisa juga kan begitu kan? Cuman itu bukan cara saya gitu aja. Jadi kita masing-masing gaya, ini kan gaya nih berarti kan? Masing-masing gaya ini kan tinggal kita cari ladang kita di mana gitu aja. Saya debat offline, ditonton orang di YouTube. Orang dapat hidayah, datang sini, sadat, bisa. Bang Zuma debat online. Ada yang langsung dapat hidayah di situ, langsung disadatkan oleh Bang Zuma. Ada. Gitu. Jadi teman-teman muslim jangan melihat sebelah mata atau dengerin orang dulu ya. Kita harus ini dulu. Nah, itu udah bisa. Oke, coba kita dengerin. Ini adalah sebuah percakapan antara saya, Kodondi dengan Bang Zuma. Oke? Bisa dimulai? Cie, jadi udah ada kemajuan, Ada kemajuan. Apa yang maju? Kemajuan apa? Kemajuan perutnya maksudnya. Perutnya yang ada kemajuan. Nah, makanya masa karatekawan masa ini perut gendut kan nggak pantas ya Bang ya. Betul. Tetap latihan Sehat ya, Bang, ya? Sehat ya, Bang? sedikit. Iya, Masya Sehat ya Allah. Bang Zuma ya. Saya sehat kok. Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Nah, gimana Andre? Iya, jadi gini. Apa kan itu kan ada saya waktu di Richard Lee itu ada saya. Terus Richard Lee itu pengen dia tuh kan pengen nanya ini gini gimana? Kalau seandainya kemarin itu kan kalau maksud Kodondi itu kan kebanyakan tuh orang Kristen tuh yang nggak pernah mau ikut debat offline tuh mereka dan
umat Islam yang meladeni sebenarnya gitu. Sebenarnya kan umat Islam yang kepengen, ya mungkin Bang Zuma tahu kan dari dulu kan kita coba, ayo kita offline, ayo kita ketemu, mereka nggak mau gitu loh. Nah, istilahnya Iya, iya. maksudnya Bang Kodondi ini bukan bukan menganggap bahwa Bang Zuma yang tidak bermartabat gitu loh di video itu, tapi ini debat ini emang nggak bermartabat, cuman karena meladeni ya mau nggak mau gitu. Nah itu Kodondi tuh yang bisa jelasin tuh maksudnya tuh. Iya kan saya bilang kalau buat saya debat yang bermartabat itu kan yang face to face, ya kan, di tempat yang Iya, iya. bagus, yang enak, makan tidur enak. Kita tinggal ngomong buka-bukaan kitab gitu loh, yang maksud buat saya yang bermartabat tuh yang begitu gitu. Cara saya begitu. Kalau cara teman-teman yang lain dengan cara begitu, ya itu kan pilihan. Kan tidak bisa dilarang juga. Kok. Ada omongan begini ada. Ini kalau yang belakangan ini omongan gua sekarang. Kalau yang di video itu kan nggak ada. Nggak ada Nah, yang ngomong itu semuanya pilihan. Itu ada, ya bukan pilihan apa ya? Itu ada. Kan gua yang ngerekam juga kok. enggak, tapi nggak kerekam di video itu nggak kerekam. Video itu direkam pakai kameranya anak buahnya Richard Lee. Iya, iya, iya. Nah, Tapi gitu. iya, iya, silakan kok, silakan. Ya, jadi maksud saya kalau kita di Gerak Mualaf kan Bang Zuma tahu kan dulu kan metode kita memang begitu kan. Semuanya harus Iya, dari buka-bukaan dulu, kitab betul. gitu. Betul. Nah, tapi kalau buat teman-teman apologet yang masih mau berdebat online dengan oten-oten, pendapat pribadi saya itu gimana ya? Kita masih memerlukan apologet Muslim yang mau terjun ke dalam dunia medsos yang debat online untuk mengimbangi mereka. Cuman maksud saya jangan sampai kita menghina pribadi mereka, jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka gitu, karena buat saya seperti itu kurang bermartabat gitu karena tidak offline gitu. Maksud saya sih begitu Bang Zuma. Iya, iya. Itu nggak salah kok, nggak salah itu, Iya. nggak salah. Terus kemudian, tapi kalau kita bermartabat, lalu kemudian lawan debat kita jadi ulekan kayak gitu, itu gimana itu? Kalau saya tinggalin Bang. Kayak kemarin Kodondi, saya kan simak tuh pas diskusi sama pendeta Ditan. Waduh, gimana itu kacau gitu, jawabannya semuanya hancur. Lah iya kan, ya begini biar penonton aja yang menilai Bang. Iya itu dia makanya. Nah, Karena masalahnya sekarang kalau kita ngikutin mereka, nanti kita jadi nggak ada bedanya sama mereka kan Bang gitu ya. iya, betul. Nah, cuman gini, apakah semua dari mereka yang penghujat di sosmed itu mau offline? Kan itu juga yang jadi masalah. Iya, memang. Mereka nggak mau. Memang. Iya. Kan di mana ada medan perang ya harus ada pasukan kita gitu kan Bang. Iya, betul. Nah, itu cuma tinggal kita merapikan barisan, kita kasih tahu teman-teman jangan sampai kita menghina pribadi orang, jangan sampai kita menghina sesembahan mereka. Yang kita boleh injek kan argumennya Bang ya. Siap, betul. Ya itu juga pelajaran sih, kok. Iya betul. Nggak, Bang Zuma, ada info. Saya mau ngomong ini dulu lah. Kalau yang itu sih sebenarnya bukan masalah besar. Oke. Udah Ya. Jadi dengar ya tadi itu bahwa Bang Zuma udah menyatakan nggak ada masalah dan ini adalah bentuk dari jadi ada Kodondi juga mengatakan ini kita sebagai di medan perang itu ya, di medan perang itu kita ada pasukan ya. Jadi maksud dari kata-kata tidak bermartabat itu bukan menuju ke Bang Zuma tapi menuju ke mereka dan teman-teman muslim ini ya, dari dari para debater muslim ini, dari Bang Zuma dan kawan-kawan segala macam. Kalau mau ayo kita debat offline. Kalau nggak mau kita ladenin dulu nih supaya lu pada mau debat offline. Gitu. Tapi pada saat ada yang mau ya beberapa, memang kita juga kesulitan untuk mencari debat offline. Saya juga pernah sama Kodondi tuh nyari untuk supaya ada yang debat offline itu, ya orangnya itu aja sih. Kan gue juga bosen gitu sama Pak Hendri Tan, Budi Asali, jadi itu aja gitu loh. Nah, ini katanya ada planning juga sama Pendeta Esra Suru ya. Ya kan kemarin udah ketemu kan di Jogja. Nah, jadi ada planning gitu kan. Ini kayak gitu-gitu. Jadi disinilah yang kita melakukan
perdebatan ini seperti ini, menghindari dari penghujatan gitu. Nah, makanya yang biasa menghujat di debat online, coba sekali-sekali offline, berani nggak dia menghujat depan umum gitu? Betul. Mereka berani menghujat kan karena mereka ngomong sendiri, nggak ada siapa-siapa, cuma di di komal TikTok gitu. Mungkin mereka takut kali kok, kayak nanti gua datang nih, nggak taunya gua diserang, diapain gitu. Mungkin mereka ada rasa ketakutan begitu. Berarti kalau gitu ilmunya mereka cuma menista doang dong? Iya. Pokoknya gini, kalau ada yang mau, oke, gimana? Bisa nggak menjamin bahwa semuanya aman? Saya jamin, pribadi, semua jamin. Keamanan segala macam dijamin. Seperti kemarin-kemarin di Surabaya, di Jogja, segala macam. Dijamin keamanannya. Yang nggak dijamin itu adalah harga dirinya. Kehormatannya, itu aja. Malunya. Tapi semuanya berdasarkan data ya. Udah tidak ada kayak kemarin saya di Jogja tuh saya senang banget sama cara berargumen segala macam. Ya nggak begitu. Donditan begini pas selesai gimana? Iya. Nah, jadi dengan melihat contoh debat yang kemarin di Jogja, saya hanya ingin membuktikan bahwa debat itu tidak selalu berkonotasi negatif. Yes. Ya. Orang berdebat boleh sampai habis argumen semuanya, tapi setelah debat apa? Ngopi bareng, iya kan? Ya memang tempatnya di situ sih, ya bareng. Gitu. Tapi bukan berarti bermusuhan kan? Bisa ngopi bareng, makan bareng. Artinya dengan berdebat itu kan kita hanya bertukar argumen. Ya. Nanti dan satu lagi tujuannya, kita berdebat tujuannya bukan cari kalah menang, Yang menentukan kalah menang ya yang nonton lah, silakan. Ya. Gitu aja. Betul. Yang penting kita memberikan argumen terbaik. Kita membalas argumen mereka dengan argumen terbaik. Hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kan yang menonton. Nah, yang menonton apa semuanya muslim? Betul. Pasti ada dong yang non muslim juga pasti ada nonton dong. Betul. Nah, yaudah. Nah, satu lagi. Kalau saya dilihat ini secara di kacamatanya kodonditannya. Kan banyak tuh mereka tuh yang menghina Islam. Ya. Ini faktanya nih menghujat Islam dengan hadis-hadis yang doif atau mungkin bukan dari hadis atau dari apa segala macam, ya kan? Karena orang Islam juga menghina orang Kristen, misalkan begitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya sebagai seorang pendebater, saya ngerasa teman-teman Muslim nggak ada yang pernah menghinai Kristen. Nah, menurut Kodondi, ada nggak penghinaan dari pihak Islam? Gini loh, kan kita Islam kan sudah mengajarkan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Jelas kan? Ada kecualinya, kecuali dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa sih? Kalau baik, berarti kan harus ada hikmah. Tempatnya bagus, cara berdebatnya bagus, adil. Itu kan yang baik. Betul. Nah, kalau kita cuma hanya seperti debat kusir di di online, mukanya siapa aja nggak kelihatan, cuma tahu ada nama akunnya doang. Belum lagi anonim. Nah gitu. Jadi bagaimana berdebat di online itu bisa dikatakan bermartabat kalau ngomongnya saling ngomong, overtalk gitu. Poinnya nggak dapet, yang nonton juga nggak ngerti gitu. Poinnya juga nggak ngerti. Harusnya ya begitu ya. Cuman kalau yang saya lihat dari kacamata saya ya, kalau seandainya umat Islam tuh nggak ada yang menghina agama sebelah. Karena gini, mereka baca sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Kalau saya lihat loh. Tapi mereka yang sendiri yang terhina. Nah, makanya mereka menghujat. Akhirnya teman-teman mau offline, mereka nggak mau karena takut. Oh, nanti gua diculik, nanti gua diiniin segala macam itu. Nah, ini benar-benar disclaimer ya. Dijamin ya, aman. Dijamin aman, tidak terjadi apa-apa, ya kan? Bahkan dikasih makan, minum, kopi, rokok sendiri, ya kan? Penginapan. Rokok kalau perlu kita kasih. Rokok dikasih. Asik. Gue yang kasih rokok, lu yang kasih vape. Enggak juga begitu, ya. Pokoknya aman. Ini tadi cuman yang tidak aman itu, yang kita tidak jamin itu adalah harga diri. Kehormatan. Kita nggak boleh ngutang-ngatik harga diri. Oh ya, kehormatan. Ya kan, kehormatan. Ya maksudnya gini,
kehormatan itu maksudnya adalah ya ayo kita adu argumen. Iya. Jadi Nah, kalau misalnya argumen tidak bisa dipertahankan, itu kan kehormatan buat dia. Gitu. iya, betul. Tapi kita tidak boleh menyerang si pribadinya si debater, nggak Betul. boleh. Iya jelas lah, ya kan. Kayak apa namanya orang ngomong si Andre ganteng, itu penghinaan. Emang, Penghinaan itu. memang. Sadar loh, kadang-kadang. Sangat ganteng. Tapi nggak apa-apa, yang penting bini gue selalu setia sama Asik. gue. Alhamdulillah. Oke, cukup sih kok. Ih, pada sewot. Jadi gini, oke cukup kok. Terima kasih. Alhamdulillah. Setidaknya buat teman-teman muslim semuanya, jangan berpikiran macam-macam. Tidak terjadi apa-apa dengan Bang Zuma, dengan Kodondi. Tidak ada masalah ya. Ini udah apa sudah berkomunikasi. Very clear. Very clear kalau katanya Pak HTD. Very clear. Oke, terima kasih Kodondi. Sama-sama. Kayaknya belum tidur jadi kasihan juga. Oke, kalau begitu mohon undur diri ya. Semoga ini menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.